mengalami banyak musibah penderitaan di dunia, lalu didatangkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika didatangkan oleh Allah, lalu hamba Allah ini yang sakit ini, yang mengalami banyak penderitaan, kesulitan, kesusahan ini, dan yang paling berat kesusahannya itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya, ketika dia menikmati kenikmatan surga yang betapa indah, yang betapa agung dan mulia derajatnya di sisi Allah, lalu dia ditanya, wahai fulan, wahai fulana, ketika kamu hidup di dunia, apakah dia sudah masuk surga ya? Dia sudah merasakan kenikmatan surga, keindahan enaknya, dia sudah senang, nggak ada rasa sakit lagi, nggak ada rasa gundah, nggak ada sedikit pun. Dia betul-betul nikmat yang tidak dapat dibandingkan. Alam surga akhirat itu nggak sama dengan kehidupan dunia. Lalu ditanya dalam hadis sahih, wahai fulan, apakah kamu ketika di dunia, apakah kamu pernah merasakan kesulitan? Apakah pernah lewat darimu al-marad bika syiddatun? Apakah pernah lewat darimu kesulitan, kesukaran, penderitaan? Dia mengatakan, dia mendapatkan nikmat itu, lalu dia mengatakan, demi Allah ya Tuhanku, tidak pernah lewat dariku satu kesulitan, satu penderitaan apapun. Dia mengatakan demikian. Ketika orang sudah dia masuk surga dia, maka penderitaan itu, kesulitan, sakit dan segala macam itu tidak terasa sama sekali. Subhanallah. Itulah dengan ketika kita sabar, ketika kita istiqomah, tetap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nol diri kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diujikan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita, siapa di antara kita yang baik amalnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu didatangkan dalam hadis tersebut dengan seorang yang paling nikmat hidup di dunia, gak pernah sakit, kaya raya, rumahnya, pembantunya ratusan, istrinya mungkin bukan 200, istrinya 200 kalau 4 kurang. Dia termasuk penghuni neraka, jadi nggak pernah menangis, selalu disenangkan ya. Lalu kekayaannya nggak terhitung ya, mungkin kayak Bill Gates atau orang-orang yang kaya yang memang dia penghuni neraka, nggak pernah susah hidupnya, nggak pernah merasakan sakit sampai mati. Ketika dia di akhirat didatangkan oleh Allah orang yang ternikmat ini di dunia. Jangan kita ngomongkan yang nikmatnya sedang, yang paling nikmat, yang paling enak. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka sebentar saja, merasakan pedihnya neraka, sakitnya neraka, panasnya neraka yang 70 kali lipat dari panasnya dunia yang paling panas. Jadi panasnya dunia yang paling panas itu berapa derajat Celcius? Bukan panasnya kompor ya. Panasnya dunia paling panas itu masih 70 kali lipat. Ketika dia merasakan sakitnya itu, diangkat kemudian sebentar ditanyakan, wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan enak? Pernah kamu rasakan kenikmatan, keenakan? Yang mengatakan, ya Allah, demi Allah, tidak pernah sedikit pun aku merasakan kenikmatan dan kesenangan. Nggak ada yang dulunya di dunia dia enak itu sudah habis semuanya, nggak ada senangnya. Artinya kehidupan dunia ini meskipun kita senangnya demikian, bagaimanapun tidak ada artinya kalau kita tidak selamat besok di akhirat, di alam akhirat. Kalau kita besok kita tidak jaga iman kita, percuma nikmat dunia ini. Yang nikmat ternikmat pun di dunia, ketika dia masuk neraka
lupa, dia nggak ada, hilang semua kenikmatan itu, nggak ada artinya semua. Jadi, dan kalau kita sabar, istiqomah, penderitaan kita jalani dengan sabar, masya Allah. Kesabaran itu adalah setengah dari iman. As-sabru nisful iman, kata Nabi Muhammad SAW. Sabar itu setengah dari iman. Karena siapa yang bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dibalas ganjarannya tanpa hisab, tanpa perhitungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sabar itu pahit. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi, lakin awaqibu a'lanna asali. Sabar itu pahit. Kita sabar merasakan sakit, kita sabar diuji dengan orang, kita sabar diuji dengan keluarga, pendidikan, pekerjaan, keuangan, teman, dan segala macam. Sabar itu kita merasakannya pahit memang. Sabar itu seperti jadam. Jadam itu ada obat jamu yang sangat pahit. Pahit di dalam merasakannya. Tetapi akibat efek daripada kesabaran yang kita lakukan itu lebih manis daripada madu. Madu sudah manis, tapi orang yang sabar merasakan nikmatnya lebih indah, lebih nyaman, lebih manis, lebih lezat daripada manisnya madu. Insyaallah. Beruntunglah kalau kita tetap istiqomah. Beruntunglah kalau kita ini baik sama orang. Alhamdulillah ini ada rumah singgah. Mudah-mudahan rekan-rekan kita, para kurir, para jamaah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, urusannya dimudahkan oleh Allah. Dapat jodoh segera. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan. Amin, amin. Wasilah ini untuk minta jodoh. Kayaknya ada yang belum. Oh ya, ya. Saya doakan mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik, yang solehah, yang laki dapat istri yang solehah, yang perempuan dapat suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Senangkan hatinya orang lain, insya Allah Anda akan senang. Man qada hajatan li akhihi qadallahu hajatahu. Barang siapa menunaikan hajat saudaranya, kebutuhan saudaranya, Allah sendiri yang akan menunaikan hajat Anda. Amin. Dalam hadis lain, man sarra akhahul mu'min, barang siapa yang menyenangkan saudaranya yang beriman, maka seolah-olah dia menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadis al-kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyenangkan hatinya orang lain dengan apapun, dengan memberi uang, dengan mendoakan, dengan memberikan tempat tinggal, membantu keperluannya, bahkan sampai membawakan barangnya, itu sedekah. Satu amal soleh yang baik, bukan hanya memberikan uang. Kita bahkan kata Nabi, kita tahmilu mata'aw, Anda bawakan barangnya itu sedekah. Apalagi kita memberi makan, menyiapkan siap apa semuanya, itu insya Allah menjadi amal sedekah yang jariyah, yang berlipat ganda. Subhanallah, yang sebetulnya banyak yang ingin disampaikan. Ini adalah kesempatan yang jarang, ya, adalah momen yang mulia. Alhasil kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan hajat-hajat daripada saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sabar, tetap istiqomah, ibadah, jangan tinggalkan sholat meskipun sesulit apapun. Bagaimana dalam keadaan sholat yang kita tidak mampu, semampunya. Kita nggak bisa wudhu sendiri, diwudhukan, ya, kita baca semampunya. Jangan Anda sakit terus Anda meninggalkan sholat. Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Zubair, atau anaknya Urwah. Dia sakit keras sekali sehingga mengharuskan kakinya harus diamputasi. Harus diamputasi dia kakinya. Kemudian ketika itu kata dokter, ini tidak ada medis pengobatan kecuali pada zaman dahulu harus digergaji. Harus digergaji, nggak seperti sekarang disuntik, ada alatnya, digergaji.
Maka kata yang sakit ini sahabat Nabi Muhammad SAW atau putra dari sahabat adalah Zubair bin Awam atau putranya Urwah bin Zubair, seorang yang dijamin masuk surga. Kemudian dia berkata, apabila dokter ingin melaksanakan amputasi silahkan laksanakan ketika saya sedang melaksanakan sholat, karena ketika saya sholat rasa sakit itu akan terasa agak ringan, agak berkurang. Jadi maka dokter pun ketika dia sholat melaksanakan amputasi itu dalam keadaan sahabat ini sedang sholat. Subhanallah, kejadian benar, satu kejadian yang agung. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita bersyukur sama Allah bagaimanapun keadaannya. Keadaan yang mulia itu bersabar atas ujian, lebih mulia lagi bersyukur kepada Allah atas ujian yang diberikan, asal kita kembali kepada Allah. Jadi jangan, nasihat saya, yang tetap istiqomah, sholat jangan tinggalkan 5 waktunya, fardunya. Anda sesulit apapun di dunia, besok ashabul musibah, orang-orang yang memiliki sakit yang berat sampai dia dipotong sakit bertahun-tahun, besok itu menikmati derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada orang-orang yang sehat-sehat ketika hidup di dunia. Karena dia disebut dzul musibah, orang ashabul musibah, sampai dia mengalami sakit tahunan, dipotong salah satu anggota tubuhnya, sampai dikatakan ketika dia masuk surga, sayang ya, kok sedikit yang dipotong, coba lebih banyak. Maka derajatnya lebih besar lagi, saya lebih indah lagi, karena melihat di surga nikmatnya yang betapa besarnya. Subhanallah, sampai orang yang mati syahid itu, dia ketika mati dia ingin kembali ke dunia supaya mati 10 kali, supaya dibunuh syahid 10 kali, karena dia ketika meninggal dunia dia mendapat derajat yang mulia di sisi Allah sebagai syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, menambah keimanan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah, dan alhamdulillah dalam keadaan hujan, turun hujan ini ada 2 rahmat. Yang pertama rahmat majelis yang baik yang mulia ini, yang kedua rahmat turun hujan. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 doa yang tidak ditolak oleh Allah di antara azan dan iqamat, dan ketika di bawah turun hujan. Apabila Anda turun hujan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada Allah hajat-hajatmu, kesehatan, jodoh, pendidikan, keluarga, keuangan, apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang baik, dan syarat doa diterima oleh Allah. Sahabat bertanya, ada satu saat dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar diterima doa saya kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada saat, atib to'matak, perbaikilah makananmu. Artinya jadikanlah makanan yang masuk ke perutmu itu adalah yang halal, jangan masuk ke dalam perutmu makanan yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah. Niscaya jika baik makanan yang kau makan, maka akan diterima doamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikabulkan doa-doamu. Bila rezeki yang dicari oleh Allah adalah rezeki yang kita dapatkan dari Allah SWT, dari rezeki yang halal. Allah tidak ridha dengan apa yang kita masuk ke dalam perut kita itu barang yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah. Apabila kita tegur itu, maka bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita kurang sholat kita kodok sholat kita. Kira-kira kita berapa sholat yang belum kita lakukan semampunya. Tapi sholat duhur lagi, sholat asar lagi, sholat maghrib lagi, mengkodok setelah taubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi kekurangan kita yang fardu, yang wajib. Jangan diremehkan, dan itu adalah baik buat kita. Nikmat yang agung apabila kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tidaklah seseorang hamba memuliakan dirinya seperti dia bertaat kepada Allah, dan tidaklah seorang hamba menghinakan dirinya dengan dia berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dan apa yang Rasulullah larang, apa yang Rasulullah perintahkan, tidaklah semua itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita apapun itu.
diberi ujian oleh Allah SWT, la ba'sa, sabar, insya Allah diangkat oleh Allah SWT. Saudara kita Anissa Salma, sama namanya dia? Hah? Salma, Anissa dan rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit yang dideritanya kita tidak tahu, maka itu adalah satu derajat untuk yang sakit dan untuk keluarganya yang telah membantu, yang sabar merawat bertahun-tahun. Adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah bersabar, tetaplah bersyukur kepada Allah atas segala keadaan, karena tidaklah Allah memberi ujian kepada hambanya kecuali hamba itu dapat menjalankannya dengan baik, dengan sabar. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengangkat derajat antum semua. Walafu minkum. Ini yang dapat saya sampaikan, sebenarnya banyak, tapi karena waktu dan mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Ada yang tanya tentang baca doa-doa. Ini yang penting itu doa-doa selalu dibaca, ya. Itu doa itu senjata orang mukmin, ya. Kita seorang berdoa itu senjata kita. Subhanallah, jangan meremehkan doa. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu di sisi Allah yang lebih mulia daripada doa. Yang berdoa itu selalu doa, jangan khawatir, insya Allah sembuh. Tetap optimis, tetap fa'al khair. Rasulullah SAW itu senang dengan optimisme, tak boleh pesimis. Jadi kalau ada sesuatu, kalau khair, bagus, selamat, tak apa-apa, baik. Jadi selalu punya sifat yang optimis, karena pikiran kita ini bisa membawa ke positif atau negatif. Keadaan diri kita demikian juga bisa kita bawa ke positif atau negatif sesuai juga dengan pengalaman yang kita dapatkan atau yang Anda terima. Itu juga Anda bisa memilih untuk membawa ke positif atau negatif. Maka bawalah ke yang baik-baik, bawalah yang ke positif. Insya Allah Anda membawa ke positif, maka akan menjadi semakin cerah hidup Anda, akan semakin baik. Ada optimisme yang menjadikan semakin semangat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila yang bertanya dipersilakan. Doa yang belum paham bisa dipertanyakan atau ditulis atau direkam nanti. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'ima al-fadli ala al-bariyah, ya basital yadayn bil 'atiyah, ya sahib al-mawahib as-saniyah. Salli ala sayyidina Muhammad khairil wara sadiyah. Salli ala sayyidina Muhammad khairil wara sadiyah. Salli ala sayyidina Muhammad khairil wara sadiyah. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة المباركة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوق وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل هم فرجا ولكل سقم شفاء ولكل سقم شفاء ولكل سقم شفاء ولكل سقم شفاء ولكل علة شفاء ولكل حزن فرحا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه وبجاه عندك فاجعلنا ما نحن فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد تمنع عنا شر كل عدو وحاسد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة في هذا الشهر المبارك
اجعلنا يا الله ممن دعاك فأجبته وممن سألك فأعطيته ممن تضرع إليك فرحمته ومن استقالك من ذنوبه فعقلته بفضلك وإحسانك القديم اشفنا يا الله اللهم اشفنا يا الله اللهم اشفنا يا الله أنت الشافي أنت المعافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك اللهم اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا مأثوما اللهم يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا الله sembuhkanlah yang sakit di antara kami ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami ya Allah, yang sakit di antara kami angkatlah penyakitnya ya Allah, panjangkanlah usia dalam keadaan sehat walafiat ya Allah, jadikanlah sisa umur kami umur yang barokah manfaat ya Allah, jadikanlah diri kami ya Allah hamba yang taat kepadamu ya Allah, yang bersyukur atas nikmatmu, bersabar atas ujian, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang menerima kebaikan ya Allah, dan janganlah kau jadikan kami hambamu yang menerima ujian darimu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pemberi ya Allah, kami yakin ya Allah bahwasanya engkau Tuhan yang maha baik, lagi Tuhan yang maha banyak pemberian anugerahnya ya Allah. Dan kami ketuk pintumu ya Allah, dan pintumu adalah sebaik-baik pintu yang kami ketuk ya Allah, dan engkau yang dapat memperkenankan doa dan harapan kami ya Allah. Maka mudahkanlah hajat kami, kabulkanlah doa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah doa kami wasilah agar kami dekat denganmu ya Allah, agar kami mensyukuri nikmatmu, bersabar atas ujianmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, angkatlah kesusahan dan kesulitan kami, kabulkanlah doa kami, yang lalai dari kami berikanlah ingat kepadamu ya Allah, yang maksiat dari kami jadikanlah kami taubat kepadamu ya Allah, yang lengah dari kami ya Allah berikanlah kami selalu mengingat atas pemberianmu ya Allah, dan berpikir kepadamu ya Allah. Yang belum mendapat jodoh ya Allah berikanlah ya Allah, anak semua yang belum mendapat jodoh agar Engkau mudahkan jodohnya dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum memiliki anak, mudah-mudahan Engkau berikan anugerah anak-anak yang saleh dan saleh ya Arhamar Rahimin. Yang sempit rezekinya, lapangkanlah rezeki kami ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal barakah yang luas ya Allah. Jadikanlah dunia ini sebagai wasilah kemuliaan di akhirat kelak ya Allah. Jadikanlah dunia yang sementara, yang cepat singkat ini ya Allah ladang amal kami untuk beramal soleh dan kebajikan, sehingga kami mendapat bagian yang sempurna di akhirat kelak bersama orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, para aulia wassalihin, dan semua hamba-Mu beriman di mana saja mereka berada. Kumpulkanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Tetapkanlah iman kami sampai akhir ajal nyawa menjemput kami ya Allah, dan kami dalam keadaan ridha dan Kau ridhai ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, yang memberikan syafaat kepada kami, yang mendoakan kami ya Rabbal Alamin, ya khairan nasirin, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghautha, ya Ghautha, ya Ghautha, aghithna ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.